Ada kembali di iNews Malam pemirsa, banjir lahar dingin melanda aliran sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Banjir lahar terjadi karena intensitas hujan yang tinggi berakibat pada naiknya debit air. Usai diguyur hujan deras Jumat siang, banjir lahar dingin melanda aliran sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. BPBD Jawa Timur mencatat getaran banjir terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 45 mm. Tidak ada letusan yang terjadi dari Gunung Semeru sebelum terjadinya banjir lahar dingin. Namun banjir lahar dingin terjadi karena intensitas hujan yang tinggi akibat naiknya debit air. Kepulan asap hasil letusan sekunder membumbung tinggi melintas di jembatan Limpas Sumber Langsep. Fenomena letusan sekunder terjadi ketika material banjir lahar hujan yang dingin bertemu dengan sisa material erupsi yang masih panas di dasar sungai. Reaksi ini menghasilkan uap dan asap tebal. Badan Geologi Kementerian SDM mengingatkan masyarakat mewaspadai ancaman bencana susulan berupa aliran lahar dingin Gunung Semeru menyusul tingginya intensitas hujan dalam 2 hari terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 4 hari pasca erupsi, aktivitas seismik Gunung Semeru di Lumajang ini masih tinggi. Dalam 24 jam terakhir, Gunung Semeru alami 157 kali letusan. Hingga saat ini, status Gunung Semeru masih di level tertinggi, yakni awas. Letusan Gunung Semeru terekam kamera pengawas di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. 4 hari pasca erupsi, aktivitas seismik Gunung Semeru di Lumajang masih tinggi. Awan panas masih bermunculan dari kawah Gunung Semeru bersamaan dengan letusan. Dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru dalam 24 jam terakhir, terjadi 157 gempa letusan, 17 kali gempa guguran, dan 19 kali gempa hembusan. Gunung Semeru pada saat ini masih dalam fase erupsi berkelanjutan, di mana aktivitasnya masih tinggi. Di sini masih terekam gempa-gempa letusan. Setelah kemarin masih terjadi awan panas, akan tetapi durasinya relatif pendek. Kemudian lahar juga terjadi dikarenakan pada saat ini terjadi hujan dan yang mengakibatkan membawa material-material hasil erupsi dan menjadi lahar di sungai-sungai yang berhulu di puncak di Gunung Semeru. Karena statusnya masih awas, masyarakat dilarang beraktivitas di radius 20 km dari puncak Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugraha, iNews melaporkan. 200 rumah warga di 2 dusun yang berada di kaki Gunung Semeru ini rata dengan tanah akibat erupsi dan banjir lahar. ...645 warga masih bertahan di lokasi pengungsian hingga saat ini. Ratusan rumah warga rata dengan tanah akibat dahsyatnya erupsi Gunung Semeru. Seluruh warga di 2 dusun ini diungsikan di 2 titik pengungsian yang berada di Kecamatan Pronojiwo. 4 hari berada di pengungsian, sejumlah pengungsi lansia mulai keluhkan berbagai penyakit. Total ada 84 lansia yang bertahan di 2 titik lokasi pengungsian. Sementara seorang ibu hamil mengeluhkan belum mendapatkan suplemen ibu hamil selama di pengungsian. Pasca erupsi Gunung Semeru, sebanyak 645 warga masih bertahan di titik lokasi. Tepatnya di SMP 2 Pronojiwo dan SDN 4 Supit Urang di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Dari total 645 pengungsi, terdapat 84 lansia mulai terserang berbagai penyakit, mulai dari demam hingga mengeluhkan nyeri badan. Selain lansia yang masuk kelompok rentan, salah seorang pengungsi yang ada di SDN 4 Supit Urang dalam kondisi hamil muda. Ibu muda ini keluhkan belum mendapatkan suplemen untuk ibu hamil selama berada di pengungsian. Harapannya ya
minta dikasih apa itu sesubunir makanan sehat dari tempat tidur yang layak ditempati lah. Dan pemirsa, untuk informasi lebih lengkapnya kita akan terhubung dengan jurnalis iNews Yayan Nugroho. Ya Yayan, bagaimana kondisi warga di lokasi pengungsian saat ini? Ya, selamat malam Alita dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di lokasi pengungsian di SD 04 Ketuturan, Kecamatan Pronowo. Saat ini kondisi di pengungsian sedang mati lampu gelap sekarang. Di lokasi ini ada sekitar 214 pengungsi yang masih bertahan di lokasi ini. Sedangkan total pengungsi hingga Islam 4 ini adalah 645 jiwa yang dapat lokasi pengungsian di 4 dan juga Pronowo. Di hari keempat ini telah keluhan yang ditemukan oleh pengungsi sudah terpenuhi, diantaranya alas untuk tidur, bukan matras dan juga selimut untuk pengungsi. Terima kasih Yayan Nugroho, selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul bencana hidrometeorologi yang mengakibatkan putusnya akses jalan utama bagi ratusan warga Sri Harjo Imogiri, Bantul kemarin Jumat. Jalan ambrol. Kita bersama Pak Arif. Tidak hanya memutus akses jalan, pergerakan tanah di wilayah ini juga sebabkan kerusakan sejumlah rumah warga. Untuk menghindari hal tak diharapkan, warga yang rumahnya mengalami retakan diminta mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bantul juga telah membuka beberapa pos untuk menyalurkan bantuan bagi warga seperti selimut, alat mandi, serta mendirikan dapur umum guna mensuplai makanan bagi warga di lokasi pengungsian. Mulai tanggal 21 sampai 14 hari ke depan, 5 Desember, Bantul dalam kondisi darurat bencana hidrometeorologi. Nah, di dalam masa inilah kami akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelamatan nyawa. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengajukan perpanjangan masa pencekalan Roy Suryo CS tersangka kasus fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pencekalan ini dapat diperpanjang menjadi 6 bulan. Pencekalan terhadap Roy Suryo CS ke luar negeri dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia berlaku selama 20 hari. Namun Kabid Humas Polda Metro Jaya menuturkan pencekalan terhadap ke-8 tersangka ini akan diperpanjang dari awalnya 20 hari menjadi 6 bulan. Alasannya untuk memudahkan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang saat ini masih berlangsung. Jadi pencekalan oleh penyidik itu dikirimkan untuk ke-8 yang berstatus tersangka. Itu berlaku selama 20 hari dari tanggal 8 November sampai dengan 27 November 2025. Tetapi akan diperpanjang untuk pencekalan selama 6 bulan ke depan. Ini surat masih akan berproses untuk pencekalan kedua. Sebelumnya Roy Suryo CS tak ditahan usai diperiksa sebagai tersangka terkait kasus fitnah ijazah palsu Jokowi pada Kamis 13 November 2025 lalu. Mereka tak ditahan karena mengajukan saksi dan ahli meringankan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, secara eksklusif Andi Azwan mengaku memiliki ijazah asli Jokowi. Andi ini juga menyebut akan membongkar keaslian ijazah Jokowi secara forensik. Berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Oke. Ini scan. Ini pertama kali ya, eksklusif. Pertama kali. Scan. Ini ijazah asli Pak Jokowi. Asli dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Tolong lihat yang selalu dikatakan di sini. Ya, tolong
ini kan. Nanti saya ada ijazah pembanding. Ini Anda klaim ini Anda dapatkan dari Pak Jokowi. Pokoknya saya kasih ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Asli. Oke, ini pertama kali loh nih, luar biasa. Ya. Scan dari ijazah asli Pak Jokowi. Scan. Nanti kita lihat dari ijazah pembanding. Oke, ini ijazah pembanding. Tulisannya 5 November 85, satu orang yang menulis ijazah ini. Ya. Stempnya juga sama. Kembali coba. Kembali sebelumnya. 11.32 15.470. Oke, kembali. Kembali ke Pak Jokowi coba. 11.20 15.456. Oke. Ini register. Ya. Diperhatikan baik-baik. Selalu dikatakan bahwa Pak Jokowi DO, bahwa Pak Jokowi tidak mempunyai jasa, ini dibuktikan. Oke? Ini berarti persis yang disampaikan oleh Dian Sandi dong? Sama oleh Dian Sandi. Itu yang kemarin kemudian disampaikan oleh Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Makanya Bang Roy Suryo itu mengatakan begini, ya, bahwasanya ini ditempel dengan Dumatno. Iya. Betul nggak? Iya. Saya akan bongkar secara forensik dari VJJ Face. Yang kemarin bersuara pekan lalu, ini di crop lah kurang lebih ya. Makanya kena dengan undang-undang ITE itu adalah itu masalah salah satunya ya. Salah satunya. Itu masalahnya. Ya, coba kita foto Dumatno. Kita balik kepada digital forensik dari VJJ Face, Pesnet sama Arcface. Tolong. Saya mengharap Roy Suryo di sini. Karena saya sudah bertemu di ILC, dia diam, nggak bisa apa-apa. Nah ya, ini kan yang ditanyakan oleh Roy Suryo. Ini ada merahnya. Enggak, yang merahnya di jasnya tidak ada menurut Bang Roy Ada, Suryo. ini karena merah ketemu hitam dan ini, itu jas ada. Dia menggunakan dibesarkan kita ada. Image comparison. Nah, di sini ada garisnya. Asli. Ya, ada. Meskipun kan tidak terlihat, tapi nanti kita buktikan Ada, tempat yang lain. saya masih punya. Kalau dengan mata, Mas Roy Suryo dan kawan-kawan kan mengklaim bahwa ia melakukan image comparison, jadi perbandingan Kalau kita lihat di sini itu tidak bisa, tapi kalau kita lihat itu aslinya ada. Pemirsa, ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut ijazah yang diklaim asli oleh Andi Azwan merupakan hasil scan dan editing dari unggahan Dian Sandi di sosial media April lalu. Ketika sebuah objek di dalam citra masukan tidak ada, tetapi ada di citra keluaran, maka yang pastikan itu adalah hasil pengeditan karena registrasi citra tidak menambah objek, itu tidak membuat objek sendiri registrasi citra. Dia hanya menggeser, merotasi dan mentransformasi, tidak menciptakan objek. Pertanyaannya, kita sudah mendeteksi, menganalisa lintasan stempel pada citra yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Meskipun resolusinya ya menengah lah gitu ya. Tetapi kan kita analisa juga itu stempel itu yang tertindih oleh tanda tangan pun masih bisa terdeteksi. Nah, kenapa ya tanda tangan itu kan tinta hitam di situ ya, tanda tangan dekannya tinta hitam. Nah, terdeteksi kanal R, kanal merah, gitu loh. Kenapa di jas itu tidak ada pada lintasan itu? Tidak ada pada citra yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Setelah mengalami registrasi citra, tiba-tiba ada di lintasan itu sesuai klaim Termul itu. Ya, meskipun saya tidak bisa konfirmasi karena apakah yang dikasih ke saya sama yang ditampilkan oleh Termul. Tapi sesuai yang diklaim oleh Termul, yang ditunjukkan lewat HP itu oleh Termul dengan bangganya itu, ini ada lintasan stempel. Nah, pertanyaannya kok tiba-tiba ada? Ya, alasan yang masuk akal adalah dia tambahkan sendiri lintasan stempel itu, gitu loh. Kenapa? Ya tidak ada di tempatnya di citra masukan dari Dian Sandi Utama itu. Setelah mengalami registrasi citra, tidak mungkin ada objek baru di situ. Kalau dibilang itu karena kabur, salah. Kalau resolusi rendah yang menjadi alasan resolusi rendah yang diupload oleh Dian Sandi Utama, kenapa ya stempel itu ya yang ada pada tanda tangan itu masih terdeteksi? Tanda tangan kan apanya hitam.
tintanya. Dan kenapa ada kanal R di situ? Ya, kita ekstrak pakai intensitas RGB, terus kita pakai juga gradients, dapat itu. Kenapa yang hanya di jas hitam itu nggak ada? Pemirsa, ada berita seru bahwa minum air mineral tidak hanya bisa menyegarkan, tapi bisa memberikan sensasi yang sejuk alami dan juga menyehatkan. Apalagi kalau minum air mineral malah dapat hadiah-hadiah miliaran. Banyak yang sudah beruntung dan mendapatkan hadiahnya. Yuk kita saksikan ceritanya. Ini Mas Christian yang menang apartemen di CV kemarin ya? Ya, betul. Selamat Mas. Ini apartemen buat Mas. Jujur kaget sih, nggak nyangka. Nggak tahu ya, ternyata dapat grand prize apartemen, langsung shock aja gitu. Kayak nggak expect, cuman niatnya lari, tiba-tiba dapat apartemen, kan nggak ada nyangka gitu. Kalau aku rasanya lebih sejuk dan juga lebih alami. Keluarga nggak ada yang percaya awalnya. Masa sih cuma beli aku itu dapat apartemen? Bohong kali. Nama saya Christian, saat ini umur 27 tahun. Dan untuk tempat tinggal, sekarang saya tinggal di rumah orang tua. Mungkin suatu saat bisa nih beli apartemen atau enggak cari-cari apartemen yang dekat-dekat. Untuk pekerjaan saat ini saya sebagai karyawan swasta. Kira-kira Mas Kris mau langsung ke tempatnya kapan? Mungkin kalau udah menikah kali ya. Cek tutup botol, temukan kode unik dan dapatkan hadiah miliaran dari Aqua. Thank you Aqua.